Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para santri jamaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo kita tansah bersyukur atas saya Allah. Minangka kula panjenengan tasihipun kesalahan kali Gusti Allah saged ngaos menjelang maghrib kita Ihya'ul Ulumuddin menika. Ingkang pundi kalau ini sampun dipun bahas tentang wirid yang keempat, yaitu dengan lewatnya separuh yang pertama dari suatu malam sampai malam itu tinggal seperempatnya. Ketika itu hamba bangun untuk sholat tahajud dan diawali mungkin dengan tidur malam dulu, bangun tahajud, wirid, dengan wirid-wirid yang mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan berdoa seperti halnya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam hendaknya kamu bangun untuk melakukan sholat tahajud. Bagi orang SH mungkin melakukan kesah, ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan melakukan seperti itu Allah akan mengangkat di tempat yang terpuji. Orang itu kalau mau tahajud, dalam bahasa orang biasanya melakukan kesah di sepertiga malam yang terakhir, maka Allah itu akan menjadikan dirinya punya daya kekuatan, energi batin yang luar biasa, ya. Sehingga menyebabkan dia itu mampu untuk beramal soleh yang mengantarkan dirinya pada derajat yang terpuji, makom yang terpuji. Dengan melakukan tahajud, wirid-wirid, melakukan kesah ini, maka dia akan mendapatkan daya energi yang positif, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diucapkan itu menjadi berbobot. Apa yang diucapkan itu menjadi berbobot, bermutu, bermakna. Makanya jangan heran orang-orang dulu yang ahli tahajud itu ucapannya itu bisa kita rasakan dalam hati, ada akarnya, membekas dalam hati, menyentuh dalam hati, ya. Sehingga seringkali
karena menyentuh hati itu mengenai diri kita. Kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu, maka sesuatu yang kita lakukan itu dibahas oleh orang sing ahli tahajud. Ya, kadang-kadang kita punya persoalan tertentu. Orang ahli tahajud ini ketika berbicara kepada kita, walaupun kita ini waktu itu belum minta dinasehati, ucapannya itu apa? Mengenai diri kita, menjadi solusi persoalan hidup kita. Ini yang dinamakan punya daya berbobot. Ya, ucapannya menjadi berbobot, punya daya, kekuatan positif. Ya. Nah, inilah hadirin urusan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi Allah nanti berfirman, di antara hamba-hambaku yang senang melakukan kesunahan, senang melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, hingga kemudian aku mencintai kata Allah. Maka ketika ia berbicara dengan lisan, ketika dia melihat dengan penglihatan, ketika dia mendengar dengan pendengaran, ketika ia berjalan dengan langkah-langkah, tidak jadi untuk bersakti. Ya, jadi sakti tidak jadi orang rusak guru ini narak. Karena dia memandang dengan pandangan penglihatan Allah, karena dia berbicara dengan lisannya Allah, dia mendengar dengan pendengaran Allah. Seakan-akan yang kita bicarakan dalam hati kita, orang yang ahli tahajud, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah di malam hari itu, bahasanya seberapa besar seperti malam yang terakhir, koyok kerumu, ini kerumu. Apa yang menjadi kata hati kita, dia mendengar. Seakan-akan kok kerumu suara hati itu. Ya. Ini karena dia mendengar dengan pendengaran. Dia berjalan dengan langkah-langkah Allah. Dari orang Jawa itu melipet bumi. Sampai boleh nanggesi Lamongan, Pacitan, terus gak perlu numpak bis. Youtube longgo nanggel saja tak bengi subuh setengah. Persoalannya sampai mau enggak lakukan itu dengan istiqomah. Lu kalau mau bisa. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Bisa kalau Allah mau, bisa. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Persoalannya kita mau enggak istiqomah. Saya sudah pernah dibuktikan oleh Allah. Istiqomahkan zikir malam seperti malam yang terakhir, ya. Diangkat kita itu kemana seret cepat, cuma dia istiqomah itu abur. Ya istiqomah teman gua, baik walu-walu dia nama tak kemudian netral sama kamu. Dan itu saya hakul yakin, karena saya pernah tahu ditunjukkan oleh Allah SWT. Inilah hadirin yang rahmati oleh Allah SWT. Allah itu punya sifat asma, hayyu, hidup, al-qayyum, berdiri, la ta'khudhu sinatun
Allah tidak ngantuk. Wala naum, Allah tidak tidur. Kita nggak bisa seperti Allah. Tapi kita berupaya iso berakhlak dengan sifat dan asmanya Allah seperti itu dengan cara mengurangi tidur, ya, supaya kita bisa tetap melek, mengurangi makan, supaya kita itu bisa menjadi hidup dalam kehidupan ini, bukan hidup, bukan mati dalam kehidupan. Maka hati kita senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ya. Kalau enggak, kita itu mati dalam hidup. Orang kan mati ya. Lu kayak orang, tapi mati. Kelihatannya hidup berjalan ke sana, tapi hatinya mati ya. Nggak tahu dikit-dikit terus sih. Na'udzubillah, na'udzubillah nih. Dah. Makanya Allah dalam surat Ad-Duha itu bersumpah, dan sumpahnya itu dengan menyebut malam, wal laili idza saja. Surat apa nih? Wal laili idza saja. Masa Ad-Duha? Walaupun saja. Demi malam yang telah sunyi. Oh iya, wadduha wal laili idza saja. Demi malam apabila telah sunyi. Kalau Allah bersumpah dengan menyebut sesuatu, maka sesuatu yang disebut itu penuh dengan kebaikan. Ada banyak kebaikan. Maka malam itu penuh dengan kebaikan. Ya. Dan yang disebut itu bisa menjadi pelajaran. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Di samping kebaikan, malam itu juga penuh dengan keburukan. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya ayyul laili asma'u faqala jawful lail, malam manakah yang lebih didengar? Maka beliau menjawab larut malam itu lebih didengar oleh Allah. Khususnya orang turun kita munajat itu lebih didengar oleh Allah SWT. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nabi Daud alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya senang untuk beribadah kepadamu. Nabi Daud ini senang ibadah terus. Maka waktu manakah yang lebih utama ya Allah? Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepadanya, wahai Daud, janganlah kamu beribadah malam di awal. Janganlah kamu beribadah malam di awal dan akhir malam. Karena orang yang beribadah di awal malam, maka ia tidur di akhir malam. Dan orang yang beribadah di akhir malam, maka ia tidur di awal malam. Oke. Gimana? Tetapi beribadah malamlah di tengah malam, larut malam. Sehingga kamu bersembunyi denganku dan aku bersembunyi denganmu. Di tengah malam itu ketika orang semua pada tidur, kata Allah,
Sehingga kamu bersembunyi denganku, aku bersembunyi dengan bermesraan dengan, berduaan dengan. Kalau orang-orang tidur, si hamba itu melek, bermesraan dengan, berduaan dengan. Ya Allah, la haula wala quwwata. Dan angkatlah kebutuhan-kebutuhan kepadaku. Kata Allah, Daud, sampaikan kebutuhanmu kepadaku. Apa butuhmu? Jenenge wong jatuh cinta berduaan. Kira-kira Mas Huda yang dijalui pacare kawan nukok nopong masih tengah wong itu kan enggak bro. Digolek to. Ya, jalur apa diikuti? Itu. Inilah kata Allah. Angkatlah kebutuhan kepadaku. Sampaikan apa butuhmu. Rasulullah SAW ditanya malam mana yang lebih utama ya Rasulullah, lalu beliau Nabi SAW menjawab nisful lailil ghabir. Malam yang lebih utama itu adalah tengah malam yang indah. Nisful lail, tengah malam. Jadi tidak sampai dalam militan tengah malam mulai jam 12 itulah apa namanya jos. Ya, tapi ya itu untuk orang-orang tertentu. Tapi untuk orang-orang yang di bawahnya khawasul khawas mungkin ya seperti gambaran yang terakhir itu mendekati subuh lah, gitu ya. Jadi melek saat subuh di sana gitu ya. Tapi kalau orang-orang sing khos itu sepanjang malam itu digunakan untuk beribadah. Bangun tengah malam sampai subuh melek terus. Ya, itu orang-orang yang tingkatannya wis jos. Ya, oke, seperti itu. Masya Allah, kayak sampai belum ngelakoni Pak Jenny belum bisa merasakan ilmu ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya itu ditakdir oleh Allah bisa melek setiap malam gara-gara oleh pekerjaan gak oleh-oleh orang ini jaga sekolah bengi gitu melek. Ini rahasianya Allah. Kalau cekap kita di keterangan ilmu manfaat dan barokah.